Berapa gaji pertama saya selama saya bekerja di Australia? Teruntuk Saparina Taufik, video ini untuk kamu. Khusus untuk kamu yang menanyakan cara-cara untuk dapat bekerja di Australia. Tonton sampai habis ya. Oke, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Australia, berapa gaji yang kita terima tiap minggunya, jadi jangan kemana-mana ya. Sering saya dapatkan adalah bagaimana sih cara memperoleh pekerjaan selama di Australia? Sebelum kita membahas, sebelum saya akan menjawab pertanyaan itu, perlu teman-teman ketahui untuk bisa datang dan bekerja secara legal di Australia, teman-teman harus mempunyai yang namanya visa. Nah, bagi yang belum terlalu familiar dengan apa itu visa, visa adalah apa sih namanya? 2 hours later. Visa merupakan satu perizinan di mana kalian bisa meninggalkan ataupun memasuki kawasan negara tertentu ataupun negara asing gitu. Jadi ketika teman-teman meninggalkan negara kita, selain teman-teman harus membawa paspor atau semacam KTP internasional kita, teman-teman juga diperlukan untuk ada negara-negara tertentu yang mewajibkan kita untuk membuat visa gitu ataupun perizinan khusus. Ada beberapa negara untuk warga negara Indonesia kita free entry ataupun kita bisa masuk kemanapun sesuka kita selama kita pegang paspor Indonesia. Jadi kebanyakan negara Southeast Asian, jadi semacam tetangga-tetangga kita, semacam Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lainnya, kita dapat free entry. Jadi kita nggak butuh yang namanya visa untuk berkunjung ke negara-negara tersebut. Berbeda dengan ketika teman-teman akan berkunjung ke negara seperti Australia, ke Eropa, ke beberapa negara di Eropa ataupun di US, negara-negara tersebut mewajibkan kita untuk yang namanya punya atau hold a visa. Pertanyaan selanjutnya adalah, visa apa yang bisa saya daftar untuk memperoleh pekerjaan di Australia gitu? Nah, so far yang saya tahu, teman-teman bisa daftar untuk mendapatkan visa working holiday visa kalau teman-teman masih di bawah 30 tahun dan masih eligible untuk segala macam persyaratannya ya. Nah, selain itu ada yang namanya work visa ataupun ada yang lain namanya skill select visa or something like that. I forgot. But untuk lebih detailnya lagi akan saya sertakan Australian Immigration website mereka. Jadi nanti mereka ada generator gitu, masukkan data-data teman-teman, nanti akan keluar visa apa yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Jadi seperti itu. Kapan dan bagaimana pertama kali saya datang ke Australia? Wait a minute. Oke, kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya, seingat saya, pertama kali saya berkunjung ke Australia adalah di tahun 2015, saya berkunjung ke Australia sebagai turis. Jadi saya melancong ke sana kemari, dari bawah ke atas, dari Melbourne, dari Sydney, Melbourne, sampai ke Cairns, jadi masih di bawah Indonesia. Terus pulang, saya berkunjung selanjutnya sebagai working holiday visa maker. Jadi saya bisa tinggal di Australia lebih lama, bisa bekerja sembari traveling dan lain sebagainya. Jadi kala itu saya kedatangan saya selanjutnya sebagai pekerja adalah memakai working holiday visa di tahun 2000 akhir 2016.
3-4 tahun yang lalu. Help me if I'm wrong. Untuk pertama kalinya sebagai Ces pelancong tahun 2015 dan datang kembali ke sini sebagai pekerja, dan since then I'm here. Itu dari 2016. Jadi seperti itu, memakai working holiday visa kala itu. Untuk yang penasaran dengan working holiday visa, langsung cek linknya, langsung cek, silahkan dicek, monggo. Nah, pertanyaan yang lain adalah yang sering saya dapatkan, hal pertama yang perlu dilakukan setibanya teman-teman sampai di Australia, apa saja sih? Jadi menurut saya ada tiga hal mutlak yang teman-teman wajib lakukan setibanya teman-teman tiba di Australia. Ketiga hal tersebut adalah, satu, untuk pembukaan bank account superannuation, atau terus habis itu teman-teman wajib membuat tax file number. Karena teman-teman di sini adalah mau bekerja, jadi tax file number, ataupun kalau di Indonesia kita pakai istilah NPWP. Yang pertama, datang ke bank. Teman-teman langsung buka yang namanya bank account. Buka bank account sekaligus buka superannuation. Jadi kalian kan niatnya bekerja di sini secara legal ya. Jadi kalau di sini sistem pembayarannya adalah melalui kebanyakan melalui transfer bank. Jadi dan pembayaran dilakukan setiap 1 minggu sekali. Nah, selain itu, untuk membuat yang namanya tax file number, atau yang di Indonesia kita ada nomor pokok wajib pajak NPWP ya. Jadi kalau yang untuk ini biasanya dulu seingat saya langsung buka website Australian Taxation Office. Saya tulis di link ya. Jadi bisa dicek di sana. Saya melalui website mereka isi formulir kemudian roughly around 1 minggu saya sudah menerima kayak semacam kode-kode gitu. Jadi melalui yang saya dapatkan di pos gitu, mereka langsung kirim via pos. Sama halnya untuk bank ya. Di sini ketika teman-teman membuka bank account, biasanya langsung datang ke branch ataupun ke cabang. 2-3 hari kalian akan dapat surat dari bank, isinya adalah kredit dan debit teman-teman. Teman-teman hanya perlu datang ke bank, langsung buka superannuation, buka bank untuk bank account sekalian. Jadi satu jalan, satu dayung, 2-3 pulau terlampaui. Itulah teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di daerah kota, langsung kalau saya pertama kali saya datang ke States Victoria, jadi saya langsung beli MyKey card. Itu semacam alat MyKey card digunakan untuk public transport ya. Jadi kayak kalau di Jakarta kita ada Transjakarta gitulah. Jadi tinggal di titut kemana-mana tinggal tempel seperti itu. Jadi itu 3 hal wajib yang teman-teman mesti lakukan ketika pertama kali baru tiba di Australia. Kalau teman-teman di sini belum ada kendaraan, seperti yang saya lakukan kala itu, saya masih di sini tidak ada sanak saudara, tidak ada teman, jadi sebatang kara di negeri orang. Jadi kala itu saya menggunakan public transport, dan pertama kali saya langsung di kota di Melbourne karena satu, saya belum ada transportasi mobil ataupun motor. Jadi dan Australia sangat luas. Kalian bisa mengendarai mobil berjam-jam, bahkan 10-12 jam. Itu teman-teman belum kemana-mana, masih di situ-situ saja. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara mencari kerja di Australia? Sebenarnya saya ada 2 metode yang saya terapkan untuk saya pribadi kala itu. Jadi ketika pertama kali sebelum saya tiba di Australia, jadi kala itu saya berada di
Paris, Prancis ya. Jadi dari sana saya sudah print out, sudah saya print beberapa resume ya, ataupun surat lamaran kerja. Ya isinya basic, nggak ada tujuan, jadi lebih ke general kayak gitulah. Saya print out sekitar 10 sampai 15 lembar. Saya taruh di sudah saya persiapkan. Jadi ketika saya tiba di Australia, langsung membuat dokumen-dokumen yang saya sebutkan sebelumnya. On the way, saya mampir ke kafe-kafe, ke toko-toko gitu. Saya handout gitu. Saya kasih surat lamaran saya dimanapun saya lihat. Maksudnya ada toko, ada kafe, segala macamnya. Nah, cara selanjutnya adalah melalui online searching. Jadi di sini ada yang namanya beberapa site yang saya gunakan seperti Gumtree, ada juga Facebook. Job seekers dan lain sebagainya. Pokoknya kalau tinggal tanya Mbah Google aja dah gitu. Jadi teman-teman, kalau zaman sekarang semuanya serba enak, tinggal ketik semuanya sudah ada di sana. Jadi that's not the hard way ya. Nah, setelah mendapatkan pekerjaan, apa sih yang mesti teman-teman lakukan? Ya, ini saya serius teman-teman. Jadi setelah teman-teman memperoleh pekerjaan di Australia, saya mohon dengan sangat, please bekerja dan bertingkah laku sebaik mungkin. Tunjukkan kinerja, tunjukkan kalau orang Indonesia itu punya work ethic yang baik, punya kepribadian yang baik. Di sini yang saya mau ceritakan adalah sedikit cerita kurang mengenakan. Jadi setelah saya bekerja di pekerjaan saya yang pertama selama 4-5 bulanan pertama, saya move karena saya juga traveling kala itu, jadi sering pindah-pindah. Nah, saya sempat ada di salah satu daerah, nggak saya sebutkan namanya ya. Jadi pas saya di sana, saya tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan warga negara Indonesia lain sih. Cuman isunya di daerah itu banyak sekali warga negara Indonesia yang bermukim dan bekerja di sana. Nah, baiknya itu, tapi buruknya adalah ketika saya bertemu dengan beberapa pekerja dan juga para pemberi kerja di sana, mereka kayaknya apa ya? Kayaknya keponya apa sih, kurang mengenakan gitu loh. Nah, usut punya usut, ternyata di kawasan tersebut banyak sekali warga negara Indonesia yang kelakuannya kurang baik, dalam artian mereka scamming. Satu contoh, ini warga negara ini sesama warga negara Indonesia ya, si A sudah berada di sana lebih lama, kemudian si B, si C, si D, nah langsung ditarik sama si A untuk tinggal serumah dengan dia, dijanjikan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Terus mereka sudah bekerja, tetapi uang ditelep. Nah, si A ini juga memperlakukan warga negara lain yang bekerja melalui dia, jadi semacam scamming gitulah. Nah, itu jadi makanya saya mohon banget sama teman-teman yang nanti kalau kalian sudah sampai di sini, udah dapat pekerjaan, please just jadi bekerja dengan baik dan bertingkah laku dengan baik. Jadi kasihan nanti kalau para warga negara Indonesia, teman-teman kita lain yang baru datang ke sini sudah kena nama jelek duluan gitu, cari kerjaan susah gara-gara kalian gitu. Berapa gaji pertama yang saya terima selama saya bekerja di Australia? Well, ini gaji yang saya terima pertama kali ketika 3-4 tahun yang lalu adalah sekitar 1.900 Australian dollar per minggu. Perlu digarisbawahi ya, ini adalah gaji 3-4 tahun yang lalu. Jadi rate saat itu
kalau nggak salah di pekerjaan yang saya jalani kala itu adalah sekitar $22 per jamnya. Dan sekarang sudah naik gitu loh, jadi sudah berbeda ya gitu, jadi bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Demikian sedikit informasi mengenai pekerjaan pertama saya di Australia. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ataupun membuka wawasan teman-teman akan dunia luar dan peluang yang ada di sekitar peluang lain yang mungkin teman-teman bisa coba. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silahkan langsung tulis di kolom komentar sekarang juga. Subscribe channel ini, jadi teman-teman gak bakal ketinggalan video menarik dari saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ernesta pamit. Bye. Sorry, balik lagi. Nanti kalau pertanyaan di kolom komentar terlalu banyak, mungkin saya akan buatkan video selanjutnya. Saya tidak balas di komentar satu persatu. Mungkin saya akan buat di video selanjutnya untuk video Q&A. Jadi kumpulan pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar teman-teman yang mengenai topik kali ini. Jadi langsung komen di bawah ya. Bila kalian penasaran, komen. Bagikan juga dan subscribe sekarang. Bye. Kali ini bye beneran ya. Bye-bye. Bye. Oh, too many. Oh my goodness. Oh. Entrance of your workplace.